Baik, apakah terlihat untuk slide-nya? Halo, apakah terlihat? Terlihat. Terlihat. Ini suaranya nggak kedengaran karena hujan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatannya untuk mempresentasikan mengenai pengujian performa elektrokimia, terutama sel baterai dengan menggunakan cyclic voltammetry dan cas. Kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Pertama, elektrokimianya, metode-metode perhitungan elektrokimia, kemudian cyclic voltammetry, cas, dan reparasi elektroda dan peralatan pengujian, kemudian ada contoh hasil eksperimen. Mungkin presentasi saya agak membosankan karena hanya copy paste dari paper. Yang pertama adalah elektrokimia dan metode elektrokimia. Elektrokimia itu adalah suatu sub bidang disiplin ilmu dari kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan energi kimia. Nah, kemudian untuk menganalisis elektrokimia itu ada beberapa metode seperti cyclic voltammetry, chronoamperometry, chronopotentiometry, stripping voltammetry, dan linear sweep voltammetry. Untuk yang cyclic voltammetry dan linear sweep voltammetry itu hampir sama ya, karena kalau cyclic voltammetry itu ada scan balik, sedangkan ini hanya scan forward aja. Nah, kemudian sebelum ke pengujian, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi performa material elektroda gitu. Yang pertama itu adalah kemurnian dari fasa ya. Kalau kita mensintesis misalkan litium ferrofosfat, tentu ya sebaiknya 100% fasanya adalah litium ferrofosfat. Jika tidak, mungkin fasa yang lain akan muncul sebagai impurities. Kemudian ukuran partikel, kristalinitas. Nah, kristalinitas sangat penting karena jika tidak kristalin tentu mungkin tidak akan terjadi reaksi oksidasi ataupun reduksi gitu. Dia tidak bisa menyimpan muatan elektron. Kemudian agregasi ataupun aglomerasi. Jadi material elektroda itu harus bebas dari aglomerasi karena dia ketika dibuat elektroda atau lembaran elektroda itu akan lebih mudah dan lebih rata. Kemudian berikutnya adalah porositas dari partikel. Porositas ini berhubungan dengan surface area gitu ya. Jadi ketika surface areanya tinggi maka akan meningkatkan kontak antara elektroda dengan elektrolit sehingga performa elektrokimia menjadi lebih bagus. Nah, ini bisa Anda baca di jurnal ini ya, Electrokimia Acta tahun 2015 dan juga ini jurnal yang lebih lama, Material Research Bulletin tahun 2012. Kemudian CV itu apa? CV itu adalah prinsipnya itu adalah memberikan tegangan segitiga. Ya, jadi sel baterai itu di-scan tegangan, scan naik ya. Dari tegangan sekian, misalkan tegangan awal 0 sampai katakanlah 3 volt, kemudian di scan balik. Nah, ketika men-scan tegangan itu harusnya itu dihitung atau dicatat. Nanti akan ada suatu puncak yang puncak oksidasi dan puncak reduksi. Nah, kemudian CV ini bisa tegangan potensial segitiganya ini bisa divariasi ya. Seperti yang di gambar di bawah ini variasi scan rate. Jadi tegangan segitiganya itu makin lama makin mengecil gitu. Nah, ini slope atau gradien dari
tegangan ini merupakan scan rate. Jadi semakin tegak ini scan rate-nya semakin tinggi, seperti yang ditunjukkan pada ini. Nah, setelah itu akan menghasilkan grafik cyclic voltammetry. Untuk ini contohnya adalah untuk lithium titanat, ya, di mana ini dengan variasi scan rate ini kecepatannya 0,1 miliwatt per second, 0,2, 0,3, 0,4 miliwatt per second. Kemudian yang perlu diketahui juga itu adalah perbedaan antara UPAC and US convention. Ini ada perbedaan. Kalau yang biasa kita pakai dari UPAC, ya, jadi tegangan tingginya di sebelah kanan, tegangan rendahnya di sebelah kiri. Yang biasa kita pakai yang sebelah kanan. Kemudian CV itu juga punya tipe-tipe yang lain, ya. Selain tipe potensial segitiga, ada staircase voltammetry. Jadi peningkatan dari tegangannya itu seperti berundak, ya, seperti tangga, ya. Kalau yang normal voltammetry seperti ini, ya. Kemudian juga ada square wave voltammetry, ya. Jadi scan-nya itu pola tegangannya dibuat seperti square, kotak seperti ini, ya. Ini bisa diatur nanti dalam dalam alat ujinya. Kemudian apa keuntungan pengujian CV dibanding dengan yang lain? Yang pertama itu CV itu cyclic voltammetry ini bisa mengetahui apakah reaksi tersebut itu reversible atau irreversible, gitu ya. Dilihat dari puncak oksidasi dan reduksi. Kemudian yang kedua bisa menentukan tegangan oksidasi dan reaksi, ya. Jadi tegangan kapan dia terjadi oksidasi dan tegangan kapan terjadi tegangan di saat dia reduksi. Kemudian ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif meskipun konsentrasi, ya, mungkin konsentrasi elektrolit ini tidak diketahui, gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk analisis ini. Kemudian yang berikutnya adalah dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dari berbagai kondisi, seperti scan rate-nya berubah atau temperaturnya berubah dan konsentrasinya juga berubah, gitu. Jadi kalau di peralatan di sini bisa mengatur scan rate, bisa, kemudian temperatur juga ada, chambernya juga ada, ya. Jadi bisa dilakukan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dari cyclic voltammetry, ya. Yang pertama adalah particle size, ukuran partikel. Jadi ukuran elektroda yang kecil itu bisa meningkatkan surface area atau meningkatkan kontak area antara elektroda dengan elektrolit. Dan selanjutnya juga memperpendek jarak difusi lithium. Nah, semakin kecil sebenarnya arus puncak yang dicatat itu akan semakin tinggi, ya. Itu menunjukkan proses elektrokimia yang lebih cepat. Kemudian juga konsentrasi. Nah, ini sebenarnya konsentrasi elektrolit ini tidak merubah ketinggian puncak arus, ya, dari jurnal Electrochem, ya, Science ini konsentrasi elektrolit tidak merubah arus puncak, tetapi hanya terjadi pergeseran, di mana konsentrasi yang lebih tinggi itu bergeser ke kanan. Kemudian laju scan. Nah, untuk sistem elektrokimia yang reversible, ya, itu meningkatnya laju scan itu tidak merubah pergeseran puncak oksidasi, ya, seperti ini. Ya, kalau untuk yang proses reversible, ya. Kalau terjadi pergeseran puncak ini bisa jadi reaksinya itu adalah quasi reversible itu. Jaringan. Kemudian dengan meningkatnya laju scan, ya, ini 4, 9, 16 nih, ini meningkatkan arus puncak oksidasi dan puncak reduksi, karena memang semakin cepat laju scan maka difusi litiumnya akan semakin kencang, ya.
flux litiumnya akan lebih besar. Kemudian ketebalan elektroda. Ketebalan elektroda, ini ketebalan elektroda. Ketebalan elektroda ini akan menyebabkan puncak bergeser ke kanan, karena semakin tebal. Kemudian semakin tebal juga akan meningkatkan arus arus puncak, karena makin banyak material aktif yang ikut bereaksi ataupun terjadi oksidasi dan reduksi. Itu semakin banyak besar, sehingga arus puncaknya semakin tinggi. Kemudian suhu, temperatur. Nah, dengan meningkatnya temperatur, arus puncak juga akan semakin meningkat karena lebih aktif pergerakan ion litiumnya. Kemudian ini untuk mempelajari proses CV, ini ada puncak siklik voltametri seperti ini disebut dengan step, seperti bebek. Jadi di titik A ini tidak terjadi oksidasi ketika kita scan ke kanan, maka arus akan meningkat. Nah, ini di titik B ini terjadi arus oksidasi, tapi belum lengkap. Kemudian di titik C ini terjadi oksidasi. Nah, seperti ini. Jadi bagian yang tadinya biru, kemudian ini memutih, itu melambangkan teroksidasi. Nah, kemudian di sini menjadi putih. Bagian yang dekat dengan surface-nya ini menjadi sangat putih, kemudian meredup. Nah, ini terjadi namanya difusi, ya. Ketika scan-nya lebih scan lebih dalam, akan terjadi deflection effect. Nah, jadi ini terjadi kayak seperti difusi. Difusi ion-ion bagian sini menuju ke permukaan. Begitu juga dengan proses reduksi, ketika kita scan balik, bagian yang sebelah sebelah ini akan tereduksi. Ketika di titik 0 baru terjadi reduksi secara sempurna. Nah, ini terjadi menjadi lebih putih. Ketika dibalik akan menjadi putih. Ini gambarnya tidak ada ini. Nah, mungkin untuk mempelajari bentuk ductile lebih mudahnya pakai ini oksidasi dari ferrocyanide, ya. Ini ada suatu elektroda, kemudian ini ada ferrocyanide yang dilarutkan, ya. Larutannya ini ditandai dengan adanya anion dan kation, ya. Ketika kita scan positif, ya, artinya kita memberikan muatan positif kepada elektroda ini. Nah, ketika di sini positif, maka anion itu akan tertarik ke elektroda. Nah, ini membentuk suatu bidang Helmholtz bagian dalam, ya, inner Helmholtz plane. Nah, setelah itu, setelah scan-nya dilanjut, ya, maka akan menyebabkan si kation, ya, kation ini dikelilingi oleh solvent, ya, tertarik juga merapat ke sini. Dan ini membentuk lapisan juga, ya, namanya lapisan Helmholtz bagian luar. Nah ini bagian dari permukaan elektroda yang bermuatan, kemudian bidang Helmholtz bagian dalam dan bidang Helmholtz bagian luar, dan lapisan difusi ini membentuk yang namanya electrical double layer. Itu yang disebut dengan electrical double layer. Nah, jika tidak ada material yang dapat teroksidasi, ya, kalau ferrocyanide-nya itu tidak ada, ya, maka akan terbentuk kurva CV yang seperti persegi panjang, ya, karena tidak ada material yang dapat teroksidasi. Jadi ini kurva CV dari electrical double layer. Nah, ini yang biasa
pada superkapasitor ataupun lithium ion kapasitor. Mungkin superkapasitor lebih cocoknya. Nah, lalu apa yang terjadi jika ada ferrosanite? Nah, ketika ada ferrosanite, ya, ini dia akan tertarik menuju ke arah EDL. Ya. Nah, ketika EDL dia akan teroksidasi. Tadi warnanya merah, melepaskan elektron menjadi ferricyanide, ya, menjadi warnanya orange, kayak gitu. Nah, ketika ini untuk ferrosanite yang bagian luar atau jauh dari elektroda ini tidak akan bisa teroksidasi, makanya itu akan terbentuk lapisan difusi. Nah, seperti ini kalau versi lengkapnya. Nah, jadi bagian yang teroksidasi itu adalah bagian yang menempel dengan mungkin lebih dekat dengan elektroda gitu. Nah, ini seperti ada degradasi warna dari orange hingga menjadi merah. Nah, artinya ketika kita scan positif, ya, ketika masih terbentuk electric double layer ini dia sudah naik, arus puncaknya sudah naik. Nah, ketika terjadi oksidasi ferrosanite, puncaknya akan meningkat hingga puncak sampai mentok, ya. Kemudian difusi, artinya difusi itu bagian sebelah sini itu mulai sulit untuk teroksidasi sehingga dia arusnya akan turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam kurva cyclic voltammetry ini ada dua kontribusi, yaitu arus yang dari non-Faraday itu yang dari electric double layer. Jadi dia dari sini hingga sini, ya, kira-kira di sini. Kemudian yang dari sini hingga sini itu adalah dari Faraday, yaitu dari oksidasi ferrosanite. Mungkin itu juga jadi pada material baterai. Nah, seperti ini, ya. Jadi ketika bentuk sekannya adalah masih mendekati puncak, ya, ini cyclic voltammogramnya adalah berbentuk seperti ini. Ketika dilanjutkan sampai penuh, nah ini terbentuk puncak oksidasi kemudian meluruh. Ya. Ini difusi dari si ferrosanite. Nah, jika reaksi yang dikontrol oleh difusi ini berlaku, maka berlaku juga persamaan Randle-Selvig. Persamaan Randle-Selvig ini kita bisa menghitung koefisien difusi, ya. Nah, kayak gitu. Yang ini biasa di pembahasan CV menggunakan persamaan ini untuk menghitung koefisien difusinya. Nah, ketika ini siklus scan balik, ya. Kalau kita scan balik artinya kita memberikan muatan negatif di sini. Nah, muatan negatif di sini akan mentransfer elektron ke ferricyanide. Ya. Jadi ketika ferricyanide tereduksi menjadi ferrosanite. Nah, kembali lagi seperti itu puncaknya. Nah, kemudian ada beberapa tipe reversibilitas, ya, kurva cyclic voltammetry. Yang pertama itu adalah reversible atau dapat balik, kemudian quasi reversible, ya. Kemudian ada irreversible, tidak balik. Nah, kalau irreversible jelas puncak yang ke bawah reduksi itu tidak terlihat. Kemudian ini untuk reversible ini syaratnya adalah ini delta EP-nya tidak boleh atau sama dengan ini 0,0592 dibagi N. N-nya itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Nanti ada rumusnya untuk menghitung nilai N-nya ini. Kemudian untuk working voltage atau tegangan kerja itu tegangan oksidasi ditambah tegangan reduksi dibagi 2. Ya. Jadi tegangan ini ditambah tegangan reduksi dibagi 2. Kira-kira di tengah-tengahnya ini, ya. Ini tegangan kerja dari si material. Nah, ini seperti contohnya adalah lithium ferrofosfat, ya, tegangan kerjanya sekitar sini, ya, 3,7
ya, atau ini CV dari grafit, tegangan kerjanya sangat rendah 0,4, kemudian ini lithium mangan oxide, ini sekitar 4 volt. Kemudian perlu diperhatikan untuk parameter cyclic voltammetry, pertama adalah tegangan awal ya, kita mau men-scan dari tegangan berapa, kemudian final voltage tegangan akhir, jadi kita mau scan dari tegangan berapa sampai tegangan berapa, kemudian laju scan-nya itu berapa ya, bisa divariasi juga tegangan scan rate-nya, kemudian mau berapa siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus gitu. Kemudian adalah waktu, ini maksudnya waktu pencatatan ya. Jadi mau berapa second dicatat, mau setiap 1 second sekali juga boleh, atau 10 second itu juga boleh. Kalau semakin misalkan 1 second itu datanya makin banyak ya, karena setiap second dicatat. Kalau mau lebih enteng ini 30 setiap 30 second ya. Cuma nanti datanya enggak smooth. Kemudian ya mungkin itu yang harus diketahui sebelum melakukan pengujian ya. Rank tegangannya berapa, laju scan-nya berapa, kemudian jumlah cycle sama waktu pencatatan gitu ya. Nah, masing-masing material akan memiliki memiliki rank potensialnya berapa, dari berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian lalu bagaimana cara kita menghitung kapasitas ya? Nah, ini ada 3 bentuk kapasitas ya. Yang atas itu EDLC, electric double layer capacity, ini kotak. Kemudian adalah ini pseudo kapasitif, ini gabungan antara yang EDLC dengan yang Faraday ya. Faraday, tipe Faraday ya. Kalau tipe Faraday ini tipe yang untuk baterai, sedangkan ini yang untuk lithium ion kapasitor ya. Jadi katodanya adalah karbon aktif, anodanya bisa dari material yang intercalation material ya, bisa digunakan untuk ini lithium ion kapasitor namanya. Nah, untuk menghitung kapasitansi ini menggunakan rumus ini ya, I sama dengan C kali V ya. Kalau versi integralnya adalah ini ya, integral IdV itu artinya adalah luas areanya, area di sini ya. Nah, kita bisa menghitung. Begitu juga dengan kapasitas dari CV dari baterai ya, kita bisa menghitung kapasitas katodik dan kapasitas anodik ya. Jadi kalau di sini bisa luas area dari anodik sama katodik yang diasir ini ya, ini merupakan Q itu artinya muatan ya, harus dikalikan dengan waktu. Kemudian kapasitas yang didapat itu adalah satuannya miliampere second ya, atau M kali kolom. Maaf. Nah, 1 kolom itu 1/3,6 mAh. Jadi kalau kita mau mengkonversi ke mAh bisa. Jadi dari sini ya. Namun kalau di alat uji itu sudah tertera nilai kapasitasnya berapa. Jadi nggak perlu di ini. Tapi kalau ini mau menghitung secara manual juga bisa ya. Kalau diperoleh data Excel-nya sekian, ini bisa kita hitung secara manual pakai integral ya, atau menggunakan origin untuk mengetahui surface areanya. Nah, biasanya specific capacity itu satuannya mAh per gram, kemudian persatuan luas juga mAh per meter persegi, dan meter ampere hour per meter kubik. Ini untuk volumetric capacity ya. Nah, kemudian tadi di slide sebelumnya itu bahwa arus puncak atau arus oksidasi dan arus reduksi itu merupakan sumbangan dari kapasitif dan diffusion atau Faraday dan non Faraday ya. Kalau yang kapasitif itu non Faraday, sedangkan yang diffusion itu Faraday ya. Kalau di sini
sumbangan dari intercalation capacity itu yang diffusion atau Faraday, sedangkan kapasitans itu non Faraday. Nah, itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini ya, persamaan ini ya. Jadi misalkan contohnya ini adalah Nb2O5, ini oksidasi reduksinya, puncak oksidasi atau CV-nya seperti ini. Kita bisa menentukan berapa persen sih sumbangan kapasitansinya dan berapa persen sumbangan interkalasinya. Nah, seperti ini. Bagian yang di akhir itu kapasitif ya. Yang berarti yang di sini adalah reduksi oksidasinya gitu. Kalau ini dari CV dari IO2 juga bisa ya, ini seperti ini. Mungkin bisa dilihat dari jurnal-jurnal ini ya. Untuk melakukan proses ini sebenarnya sederhana, tetapi panjang ceritanya ya. Sebenarnya langkah-langkah yang mungkin membosankan ya. Mungkin kemarin Pak Rifai sudah bisa untuk melakukan memisahkan antara kapasitasi dan interkalasi ya, seperti itu. Kemudian untuk charge di charge ya, ada beberapa istilah yang perlu diketahui seperti state of charge itu berapa persen proses charge-nya, apa 10%, 20%, sampai 100%. Kemudian depth of discharge ini 100% dikurangi dengan SOC. Kemudian ada istilah state of health, itu bagaimana kondisi baterai itu, apakah dekat dengan spesifikasinya gitu. Kemudian EOD itu tegangan cut off, dia di discharge sampai berapa volt gitu. Kemudian nih service life itu berapa lama baterai itu bisa bertahan ketika diberikan beban. Kemudian ini vocabulary lama mungkin udah pada tahu, tegangan, arus, kapasitas ya. Kemudian energi itu kemampuan untuk melakukan kerja, power itu seberapa cepat melakukan kerja. Kalau sedangkan kapasitas itu jumlah muatan yang dapat disimpan, capacity ya. Ampere hour, arus dikalikan dengan waktu itu kan satuan dari muatan atau coulomb ya. Kalau muatan per satuan voltage satu tegangan itu kapasitansi, satuannya farad ya. Kemudian nih satuannya ya, satuan muatan tuh coulomb, 1 coulomb sama dengan 1 ampere second ya, 1 per 3600 ampere. Lalu kemudian muatan 1 mol, 1 mol itu sekian 96.485 coulomb atau yang disebut dengan farad ya, 1 farad. Ini tetapan konstantanya. Kemudian sirit itu adalah kecepatan untuk kecepatan untuk atau arus yang digunakan untuk proses charge discharge. Misalkan baterai dengan kapasitas 2,2 ampere hour kapasitasnya ya. Jadi saya men-charge baterai itu dengan arus 2,2 ampere itu selama 1 second. 1 hour, 1 jam. Nah, ini disebut dengan 1C. Jika baterai tadi saya dicas dengan min 2,2 ampere, maka baterai itu akan habis dalam waktu 1 jam. Nah, ini discharge-nya 1C. Jadi dengan ini kita bisa turunkan, kalau 0,1C berarti harusnya lebih rendah, 0,22 ampere. Jadi discharge-nya 10 jam. Ketika 0,5C maka sekian harusnya. Ini selama prosesnya selama 5 jam. Kalau 10C lebih cepat harusnya 22 ampere. Ini hanya 6 menit ya. 1 per 10 jam atau 6 menit. Kemudian semakin besar sirit itu nilai kapasitasnya itu akan semakin kecil ya. Jadi kalau mau menguji biar kapasitasnya maksimal ya siritnya yang rendah ya, 0,1C gitu. Tapi ya efeknya akan
lama gitu, proses pengujiannya akan lama. Terus kalau ini adalah dicas untuk superkapasitor ya, biasanya untuk superkapasitor atau lithium ion kapasitor. Sebenarnya posisi ideal atau ideal dari pengujian CV itu kurvanya berbentuk segitiga. Tapi kadang-kadang sampel dengan beban yang rendah aja sudah berbentuk seperti ini, melengkung. Ya. Nah ini overcharge. Mungkin juga berbentuk residual kapasitif ya. Kemudian ya situasi ideal itu ya kurvanya berbentuk segitiga. Ketika tidak segitiga atau lebih overcharge, maka akan ada IR trough ya ketika discharge-nya gitu ya. Ini yang sering saya temui dari sampel saya seperti ini ya. Yang overcharge atau yang ini karena bebannya mungkin yang saya pakai terlalu besar. Kadang-kadang kalau beban arus sama bebannya kurang besar, nggak selesai-selesai eksperimennya. Kemudian data-data apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari tas di tas ya? Yang pertama adalah Coulombic efisiensi Coulombic. Itu apa namanya? Itu seberapa persen menunjukkan seberapa persen reaksi sifat parasit ya. Dia artinya mengkonsumsi elektrolit ya. Jadi ketika cycle pertama efisiensinya 99%, kemudian cycle kedua dia turun gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah reaksi tersebut bersifat parasit atau tidak. Kemudian rumusnya itu adalah Coulombic efficiency itu kapasitas charge dibagi kapasitas discharge ya, gitu. Nah, seperti ini. Kemudian number of transfer, jumlah elektron yang melakukan proses redox. Jadi tadi kan ada N ya, N-nya itu ditentukan dari sini gitu ya. Nah, N-nya itu dirumuskan dengan Q kali M dibagi F kali M kecil. Q-nya itu adalah ini Q-nya itu kapasitas. Jadi hasil eksperimen nilai kapasitas kita berapa, kemudian dikalikan dengan massa molar dibagi dengan bilangan Faraday kalikan dengan M. M kecil itu massa. Jadi massa itunya elektroda. Biasanya kalau kita eksperimen kita hitung massanya dulu gitu. Kalau massa molar berarti MR ya. Kemudian rate capability. Nah, rate capability itu biasa disebut dengan kapasitas retensi ya. Jadi kapasitas dia dibagi dengan kapasitas maksimal ya. Mungkin kalau eksperimen kapasitas tertinggi mungkin di siklus awal, nah itu dijadikan kapasitas maksimal. Sedangkan retention nanti tinggal kapasitas berikutnya dibagi nilai kapasitas yang tertinggi ini. Seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetahui siklus hidup kira-kira berapa lama sih baterai ini bisa tahan. Nah, kemudian mungkin ini ada teknik yang lain untuk menghitung koefisien difusi ya. Koefisien difusi tadi bisa pakai Randall-Selznick dengan menggunakan cyclic voltammetry, tapi juga bisa menggunakan cas di tas. Jadi proses tas di tasnya ini di kayak pulsa ya. Cas kemudian discharge dalam waktu yang sangat singkat. Ini mungkin waktunya hanya sekitar 600 second, 10 menit. 10 menit charging, kemudian 10 menit discharge, 10 menit charging, 10 menit discharge. Nah, ini dihitung nilai delta ES-nya ini ya, dibagi dengan
mungkin di delta T ya, kayak gitu. Nah, jadi dengan persamaan ini kita juga bisa menghitung yang namanya koefisien difusi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini electroda preparation mungkin sudah pada tahu semuanya. Kita meng-coating material aktif dengan binder, PVDF ataupun yang lain, bisa SBR, CMC, kemudian dicampur dengan PVDF dengan perbandingan tertentu ya, perbandingan sesuai dengan masing-masing. Ada yang 80, 10, 10, kalau ini 95, 1%, 2%, 2%. Jadi material aktifnya jauh lebih besar. Kalau semakin besar material aktif artinya nanti harapannya arus puncaknya semakin tinggi dan kapasitasnya akan meningkat. Tetapi ini mengorbankan bendernya ya. Nanti lembarannya mungkin gampang rontok atau gimana ini. Kemudian ini alat-alatnya. Terus alat ujinya ada yang untuk coin cell, utamanya adalah untuk coin cell. Ini ada 2 automatic battery cycler WBCS 3000 Wonatec. Ini ada 3 alat di Pusat Riset Material Maju Green, ya. 3 kali 8 channel. Jadi ada 24 channel. Kemudian ada 2 kali 1, ada 2 alat kali 1 channel itu dari X button nih. Nah, alat ini bisa digunakan untuk cyclic voltammetry dan tes di cas. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah BTS, Battery Testing System. Ini ada 3 alat kali 8 channel ya. Ini hanya bisa untuk cas di cas gitu. Jadi dengan apa namanya, yang masih apa namanya masih beroperasi, bisa beroperasi adalah ini, sedangkan yang BTS dari X button belum bisa beroperasi karena belum ada listrik ya. Nah, berikutnya ini apa namanya, saya tunjukkan proses pengujiannya, yaitu kita membuat yang namanya schedule file ya, atau sampelnya itu mau kita apain itu ada di sini. Nah, ini contoh dari schedule file lithium titanat ya. Kita lihat di sini, itu artinya dia di-scan mundur dulu ya. Karena ketika kita membuat coin cell itu tegangannya pasti di atas 2,5 jika tidak konslet ya, Maka ketika assembling sel baterai itu hati-hati supaya jangan konslet ya. Sebenarnya nggak masalah sih, konslet nggak masalah untuk pengujian CV ya, tetapi untuk pengujian EIS itu nanti akan masalah pola grafiknya itu rata-rata tidak terbentuk semicircle dan garis lurus kalau dia udah konslet ya. Kalau CV sebenarnya nggak masalah, tapi ya sebaiknya itu jangan sampai konslet. Makanya antara sampel satu dengan sampel yang lain itu dipisah ya. Ini dimasukkan dalam satu plastik ya. Secara tersendiri. Nah, ini proses CV ini dengan variasi kecepatan 0,1 milivolt per second, 0,2, 0,3 sampai 0,4 ya. Mungkin di bawahnya tidak terlihat. Nah, ini dari 0,7 ya, 0,7 volt sampai dengan 2,8 volt. Nah, kemudian scan balik 2,8 sampai dengan 0,7. Nah, begitu. Setelah ini selesai, baru scan rate-nya dinaikkan, ya, dinaikkan lagi kayak gitu. Nah, cara ngubah-ngubahnya seperti itu. Ini kalau tapi ini tidak di cycling ya, artinya yang 0,1 ya hanya sekali aja, scan naik, scan turun, kemudian ganti kecepatan, scan naik, scan turun. Kalau mau di cycle juga bisa. Ini ada tombol perintah untuk cycle ya. Kemudian ini untuk tas di tas ya, kayak ini variasi tas di tas dengan apa namanya, dengan constant current ya. Bisa nanti divariasi dengan constant current, constant voltage juga bisa, tinggal mengganti perintahnya aja.
Nah, ini rank tegangannya itu dari ini kecil sekali 0,001 hingga 3 volt. Ini untuk kayaknya untuk grafit, karbon grafit. Dan ini nilai-nilai ini itu didapat dari perhitungan ya. Jadi ini kalau ini didapat dari perhitungan, yaitu ini kan 0,05C dikalikan dengan dikalikan dengan kapasitas teoritis dari grafit itu 372 ya, kemudian dikalikan dengan massa loading ya. Ketika eksperimen kan disuruh dihitung massa loadingnya seperti itu. Kemudian mungkin ini contoh-contoh hasil pengujian ya. Ini saya dulu mensintesis lithium titanat ya, lithium titanat, tetapi dengan variasi suhu 500, 600, 700, 800 ya. Ternyata di suhu 500, 600 masih ada anatase ya. Ini terlihat dari puncak siklovoltameter ya. Ini yang tinggi ini puncak utama yaitu lithium titanat, sedangkan yang pendek ini yang 500 derajat kan puncak anatasenya tinggi ya. Kemudian suhu 600 mulai mengecil puncak anatasenya ya, makanya ini pendek. Sedangkan rutil akan sulit sekali untuk dilakukan interkalasi ya, karena dia baru partikelnya kecil banget, mungkin ukuran nano, baru bisa diinterkalasi itu untuk TiO2 rutil. Begitu juga dengan cas di cas, karena ada dua fase yang ini ada seperti dirundak gitu ya. Nah ini ini lithium titanat, sedangkan yang di sini adalah TiO2 anatase. Kemudian nih studi pengaruh ketebalan nih. Dulu ini dilakukan oleh Pak Joko ini ya, tahun 2015. Jadi dengan ketebalan elektroda bisa kita variasikan 0,1 mikro, 0,515 mikro, 0,3 mikro ya. Ini semakin tebal semakin meningkat arus puncaknya. Kemudian ini yang saya lakukan, ini lithium mangan oxide ya. Jadi kalau lithium mangan oxide itu ada dua puncak oksidasi ya. Maksudnya puncaknya ada dua ini. Mn oksidasi Mn2+ dan Mn3+ dan Mn4+. Nah, ini kan ada dua puncak, makanya di puncak di kurva di cas juga ada kayak dirundak itu. Ini mungkin reduksi Mn 4+, mungkin ini yang Mn3+ itu. Nah, oksidasi, sorry. Kemudian ini perhitungan koefisien difusi dengan menggunakan Randall-Selvig ya. Jadi dengan melakukan variation rate, kita bisa membuat kurva hubungan antara akar dari scan rate dengan arus puncak. Nah, ketika sudah terbentuk grafik, maka kita dapat menghitung gradien. Nah, gradien itu yang digunakan untuk menghitung koefisien difusi. Tadi di depan sudah ada persamaan Randall-Selvig-nya gitu. Ini dari oksidasi dan dari reduksi. Kemudian kapasitansi dari CV ini pernah saya lakukan juga. Ini karbon dari MUF ya. Memang sangat kecil sekali, ini kurva CV yang terbentuk ya. Menggunakan persamaan ini di dalam integral ini kan merupakan suatu luas area. Dengan menghitung luas area dan masukkan ke persamaan ini, kita bisa menghitung nilai kapasitansi ya. Kapasitansinya sangat kecil sekali ya, hanya 4 barat per gram. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Slamet, luar biasa sharing knowledge dan pengalamannya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Bisa raise hand atau bertanya langsung atau lewat chat, boleh. Pak Andi. Andi. Baik, terima kasih Pak Slamet, Bu Kolbi.
Ini banyak sekali ilmu yang yang harus diserap ini. Tapi saya pertanyaannya justru yang tadi menguji umur baterai tadi yang dari apa tadi Oh iya, retention capacity ya. iya betul. Kalau misalnya kita beli handphone baru misalnya kan, cara mengakses ke baterainya kan cuma lewat kabel colokan tipe C ataupun tipe apa yang lain ya. Iya. Apakah dari colokan tipe C kita bisa uji baterai? Harusnya bisa sih, Pak. Iya, Harusnya misalnya bisa itu kan. kabelnya digunting misalnya kan gitu ya, Iya, lalu dicolokin tipe C, jadi iya kita betul. bisa akses baterainya. Kita bisa Kira-kira tes. bisa dites kan langsung ya, direct ke handphonenya ya, kira-kira Iya, begitu pertanyaan saya. Makasih. harusnya bisa, Pak. Harusnya. Oke. Ya mungkin jawaban saya ya mestinya bisa ya. Mungkin kan bagian besar sekarang baterai kan udah tanam gitu ya. Tapi saya nggak tahu bagian dalam baterai itu susunannya kayak apa. Tapi kan kalau apa namanya dibongkar terus dicari kabel yang untuk keluar harusnya bisa ya. Ya mungkin jawaban saya pakai mungkin ya Pak, karena saya nggak ngerti bagian dalamnya itu kayak apa gitu. Masih misteri ya, Mas. Ya masih misteri. Kalau kita bisa direct kan enak sebenarnya, tapi ya takutnya kita malah ngukur yang lain bukan ngukur baterainya. Iya. Sebentar. Makasih. Oke. Menambahkan dikit boleh ya? Ya silakan Pak. Pak. Seingat saya baterai itu ada yang tanam, ada yang kalau beli baterai yang namanya prismatik itu ya ditempel itu ya. Itu ketika itu di dalamnya ada BMS-nya. Kadang-kadang pernah kita nyoba ketika lewat BMS itu nggak bisa, ketika BMS-nya dicopot bisa, itu pernah nyoba gitu. Kita kan nggak tahu kan logik dari BMS itu. Kadang-kadang di dalam BMS itu ada step down, step up gitu juga kan pengalaman itu. Jadi kalau nggak bisa mungkin salah satu kanunya BMS-nya dilepas, gitu. Cari kabel yang langsung gitu ya. Iya Pak. Logikanya bisa Pak, harusnya logikanya bisa. Iya, yang menghalangi BMS tadi. Terima kasih Pak Dar, sudah dilengkapi. Selanjutnya mungkin ada yang lain Bapak Ibu atau adik rekan-rekan mahasiswa boleh loh nanya, mumpung ada pakarnya, nggak usah takut. Silakan. Gimana cara analisa data gitu, boleh ditanya, mumpung ada Pak Selamat. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin dari saya ya Mas Lam. Iya. Kami riset di elektrolit, sebenarnya tepat nggak sih Mas kalau misalnya kita melakukan uji CV juga gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan tadi sebenarnya kontribusi dari material aktif elektrodanya gitu ya yang banyak berperan. Iya betul. Ya tadi saya jelaskan bahwa kontribusi di elektrolit ini dari terbentuknya electrical double layer. Ya, kontribusi dari elektrolit kan itu. Jadi katakanlah ini ferrosanite-nya adalah LFP gitu ya, lithium ferrofosfat. Terus si anion kationnya kan kationnya berarti Li dari LiPF6 ya. Li, sedangkan ini anionnya adalah PF6 minus ya, PF6 minus. Nah, jadi elektrolitnya itu sebenarnya membentuk ini electrical double layer. Si yang ini mungkin PF6-nya, kemudian ini Li plus-nya gitu kan. Nah, baru terjadi oksidasi LFP-nya gitu ya, seperti itu. Tapi setahu saya kalau elektrolit itu adalah ini kan ya, yang linear sweep voltammetry ya, LSV ya. Iya, jadi itu hanya scan naik aja dari 0 volt sampai 5 volt gitu kan. Cuma tidak membentuk scan segitiga gitu. Sebenarnya cycle voltammetry itu
kalau LSV itu separuh dari cyclic voltammetry gitu. Jadi hanya linear aja gitu, tidak scan balik gitu kan. Nah, seperti itu sih, Mbak. Saya kurang tahu juga untuk yang elektrolit itu. Ya, makanya untuk penelitian elektrolit ya harus pakai katoda anodanya yang komersil gitu ya. Jadi yang kita pelajari kan yang elektrolitnya. Iya. Mungkin Selamat menang. itu kali ya kalau ganti-ganti elektrolit misalnya pergeseran puncak anodik katodik redoksnya itu juga bisa terlihat kali ya. Kalau yang tadi itu hanya Mbak, konsentrasi ya. Konsentrasi dari sini. Konsentrasi. Iya. Kalau ini konsentrasi yang semakin pekat 2 molar itu bergeser ke kanan, artinya polarisasinya besar ini. Mungkin itu sih. Iya, berarti kontribusi si material aktif elektrodanya ya. Ya silakan Iya. Pak. Tadi mau nambahin? Kalau itu masih terkait dengan itu juga barangkali ya. Kalau tadi kan bicara tentang difusi ya. Bicara Iya. difusi itu di dalam elektroda atau termasuk di dalam permukaan atau termasuk dalam elektrolit juga ya? Fenomena yang di mana ya difusi itu? Kalau difusi ini kan kalau LiPF6 Pak, Li-nya itu kan lepas dari LiPF6 sorry. Lithium ferrofosfat. Katakanlah lithium ferrofosfat itu Katoda kan ya. katoda. Itu Li-nya kan berarti keluar dari bak materialnya masuk ke dalam elektrolit gitu kan, Mbak. Jadi keluar masuknya ke katoda. Iya, dia keluar menuju ke anoda kan. Nah, Iya iya. kan. Tadi kan di kurva tadi kan garis katodik dan anodik berbeda. Itu artinya difusi di katoda dan difusi di anoda berbeda gitu ya? Anodik dan katodik. Kalau di data Pak Slamet tadi juga ada yang misalnya konstanta. Oh iya betul. Konstanta difusi tadi. Iya betul. Nah ini ini kan yang atas itu kan oksidasi. Yang bawah reduksi. Iya betul. Itu kan kemiringannya berbeda itu. Iya betul. Itu kemiringan itu menunjukkan tingkat difusi ya. Iya betul, Konstanta Pak. difusi. Semakin miring, semakin difusinya semakin bagus. Iya, semakin kenceng, Pak. Semakin nilai ininya besar, Pak, nilai koefisien difusinya. Iya. Ini terlihat dari grafik ke sebelah kiri pun puncak yang ke atas itu yang oksida itu oksidasi tinggi ya. Sedangkan tinggi. reduksi rendah. Itu rendah, juga iya. di situ juga kemiringannya juga itu artinya difusi di mana ini di yang ke atas itu yang reaksi oksidasi itu terjadi oksidasi. di katoda, difusi di katoda apa anoda ini? Artinya di katoda dan anoda difusi ionnya berbeda gitu ya? Sebentar, Pak. Ini atau gimana? Atau ini. peristiwa oksidasi ya gimana ya cara bacanya? Nanti ini kan terrefleksi juga di ya? Efisiensi bukan ya? Efisiensi baterai. Iya betul. Columbik efisiensinya nanti akan terbaca juga dari sini ya? Ya dari kapasitas sama kapasitas dicas. Ya kita bisa menganggap yang ke atas ini ya kapasitas charging, yang ke bawah kapasitas di-charging. Kan dari tadi luas areanya ya. Kita bisa menghitung juga specific capacity dari ini CV. Iya, Pak. artinya yang sebentar. Tapi di sini saya tidak menampilkan cas di casnya saya. Belum ya, tadi saya belum lihat. Tapi kalau misalnya itu charging itu kan ion lithium itu pindah ke anoda ya, proses charging. Iya betul, dari ke anoda. Kalau kita fokus ke anoda saja. Ketika charging itu ion masuk ke dalam anoda ya, atau difusi masuk. Ketika discharge itu terjadi difusi juga kan, itu ion keluar gitu ya. Iya betul. Nah itu keluar dan masuk itu berbeda, ini kan masuk lebih cepat, keluarnya lambat itu. Iya betul. Lambat itu ya. Nah, tadi pertanyaan saya sebenarnya difusi itu sendiri kalau kita dikali difusi itu semacam sama dengan interkalasi nggak ya? Beda lagi ya?
Kalau di Difusi. dalam elektroda tadi kan kita peristiwa interkalasi gitu ya. Iya. Ion masuk Iya betul. gitu. Iya betul. Nah, Cuma kalau di paper yang ke atas interkalasi, yang bawah interkalasi gitu, Pak. berarti interkalasi Ah, masuk kan ke dalam Iya, litium itu masuk dalam grafit terinterkalasi, iya, yang bawah iya. itu discharge, berarti litiumnya keluar dari Interkalasi. Keluar. diinterkalasi gitu ya. Iya, betul. Berarti difusi itu kita bayangkan fenomena fisik yang terjadi di dalam elektrodanya gitu ya. Bukan Iya. dalam elektrolit ya. Om, Apa sama? ya, Di dalam elektrolit kan Nah, ion itu ini yang bergerak belum, juga itu. ya, ini yang belum saya ketahui untuk kasus sel baterai ya, Pak. Nah, Iya. kalau di sini kan ferrosanite, Pak. Ferrosanite itu kan artinya Ferrosian- ada Ferrosianida itu ferrosianida itu sebagai elektrolit ya? bukan, ini materialnya ibarat kayak LFP lithium ferrofosfatnya gitu, yang teroksidasi Oh. gitu ya. Jadi elektrolitnya beda. Nah, itu. Ferrosianida ini yang oksidasi dan Ferrosian- reduksi, ferronya ya, Fe-nya ya. Iya, betul. Sianida sebagai matriknya ya. Iya, betul. Jadi ini polimer elektrod polimer ya. Nganu apa? Ya, ini biasa ditemuin untuk menjelaskan ini proses oksidasi reduksi. Nah, ini penjelasannya sih lumayan ini sih, apa namanya, mudah Oke. dipahami ya. Nah, itu kayak mungkin nyambung dengan tadi itu bisa nggak membahas kalau misalnya ion kan bergerak ini dari misalnya proses charging itu ion bergerak dari katoda ke anoda kan terjadi pergerakan itu terus Iya, terjadi difusi ion masuk ke dalam grafit misalnya ke iya, anodanya. betul. Nah di dalam elektrolit sendiri terjadi nggak proses difusi itu terjadi apa tidak ya gitu? Ion-ion ikut bergerak. Terjadi, Pak. Saya yakin Gitu. terjadi. Kalau gitu artinya kita mempelajari elektrolit itu dari sini juga tapi terbaca nggak ya? Ya, tapi tidak difusi itu kan perubahan konsentrasi ya? Iya, betul. Ya, ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Misalkan yang ini gitu kan. Nah, ini kan awalnya biru gitu kan karena ada oksidasi kan memutih. Nah, ini kalau oksidasinya lengkap komplit ya ini jadi putih banget. Nah, seperti ini. Jadi ada degradasi konsentrasi kan, Pak, gitu kan. Ya, dari permukaan elektroda sampai yang jauh ini kan elektrolit nih. Apa namanya? Pura-puranya kan seperti itu kan. Ya, ini kan difusi, Pak, ini. Iya difusi Ya, itu ya. Itu iya. Kalau nambah boleh Mbak kan ya. Itu apa namanya? Kalau saya kadang pernah lihat tapi nggak begitu orang enggak siflik itu kok dari minus sampai plus itu ada yang keren itu ya minus 3 sampai plus 3 itu pernah lihat nggak ya Pak Slamet? Ya, saya pernah, Pak. Itu gimana untuk kasus superkapasitor juga pernah saya dari min 1 sampai 1 gitu kan. Kalau baterai nggak gitu ya, kalau tegangan minus kan artinya rusak baterai itu ya? Untuk baterai? Iya Pak, kalau baterai saya nggak pernah mengujinya itu dari minus gitu. Selalu itu positif. Untuk kapasitor ya? Atau kapasitor. Kalau untuk menguji elektrolit mungkin bisa gitu kali ya? Untuk jenis elektrodanya sama gitu. Kurang tahu ya saya kalau. Atau ya. Mungkin bisa juga sih katoda anodanya karbon aktif itu kan. Iya. Mau menguji elektrolitnya aja gitu ya. Bisa aja sih, Pak. Bagaimana? Itu ada yang raise lagi, Mas. Makasih Mas. Makasih Mas Slamet. Ya. Terima kasih Pak Dar, Mas Slamet. Pak Andi nanya lagi Pak. Iya Bu Kolbi, ini masih penasaran tadi yang thickness effect gitu Pak Slamet ya. Ya itu betul. Untuk masing-masing bahan itu ada optimum thickness nggak? Misalnya kalau kita udah lewat dari sekian mikron justru dia drop gitu. Tapi untuk bahan yang sama ya. Artinya apakah kita punya literatur kalau bahannya ini thickness-nya sekian, bahannya ini thickness-nya sekian. Tapi itu optimumnya dengan syarat bahwa elektrolitnya adalah A, elektrolitnya adalah B, elektrolitnya adalah C. Kira-kira kayak gitu ya? Iya. Kalau misalnya kita bikin elektrolit baru kayak Bu Kolbi, lalu Bu Christine gitu kan, lalu
kemungkinan besar di thickness elektrodanya juga bisa bergeser optimumnya, kemungkinan besar kira-kira. Ya bisa. Itu enggak ya Pak? Iya, Selamat. iya, iya Pak. Saya pernah melakukan eksperimen ini apa ketebalan lembaran gitu ya. Ini 0,2 mikro, 0,3 dan 0,4 mikro ya. Ini cukup tebal. Kalau efeknya emang kalau semakin tebal itu kapasitasnya akan semakin tinggi ya. Ini perbedaannya signifikan nih. Misalkan ketebalan 0,2 ini hanya 0,5 mAh. Ini bukan per gram atau per luas ya. Jadi 0,5 mAh. Ini satu koin sel kecil itu. Terus kapasitas apa namanya? Ini kayaknya datanya saya salah crop kayaknya deh. Ini sama kayaknya. Oh enggak, beda-beda ya. Jadi mungkin yang bisa kita lihat bedanya adalah sampel yang dengan ketebalan 0,2 dengan 0,4 ya. Jadi semakin tebal emang kapasitasnya itu meningkat 2 kali lipat, tetapi dia enggak stabil gitu. Jadi seperti yang di sini tegangannya itu enggak stabil gitu. Nah, itu efeknya sih dari ini apa namanya hasil pengujian. Tapi ini dengan sampel saya dengan elektrolitnya LiPF6 terus counter elektrodnya metalik lithium ya. Saya nggak tahu apakah ada efeknya kalau pakai elektrolit yang lain LiPFSI ataupun LiPoP, saya kurang tahu gitu sih. Itu sih Pak. Iya baik. Ini kan kalau kita ujinya tadi dengan bentuk coin cell ya, artinya Iya betul. coin cell kan nggak ditekuk-tekuk ya. Enggak. Lain halnya kalau kita misalnya pakai apa untuk yang Silinder. prismatik atau silinder itu kan Tekuk. ditekuk. Nah kan Iya. ketebalan itu kan bisa aja bikin dia pecah ya elektrodnya Iya atau betul. malah gimana gitu. Iya. Itu juga optimumnya kayaknya apakah sudah ada apa prescription itu apa ya? Apa itu kalau masak-masak itu apa ya? Resep. Nah, apakah sudah ada resep yang sudah masing-masing bahan itu sudah ada resepnya tersendiri atau belum? Kalau belum kan ini risetnya panjang ya, harus diuji satu-satu kan ya gitu. Iya betul. Ya belum pernah Pak saya mencoba untuk dengan komposisi yang lain gitu. Kita bisa mungkin menaikkan ketebalan, mungkin juga menaikkan komposisi bahan aktif kayak gitu. Itu apa ya? Apa namanya? Kayak eksperimen teknis saja, bukan eksperimen dasar ya. Hanya variasi ketebalan, variasi komposisi mau 811 atau 8515 kayak gitu. Nah, itu sebenarnya jadi topik riset tersendiri sih dengan misalkan dengan pakai katoda yang komersil aja gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi riset tersendiri. Mungkin itu sih, Pak. Terus biar punya resep yang well established gitu ya, Mas ya. hanya mungkin tambahan mungkin sampel ini tuh tidak di calendering ya. Jadi mungkin kalau di calendering mungkin yang ketebalan 0,4 ya mungkin bisa lebih tipis ya, dan saya ragu juga apakah nanti daya rekatnya semakin bagus atau semakin jelek, saya kurang tahu deh. Seperti itu sih. Baik, jadi bermunculan Ya. ide-ide berikutnya ya Mas. Iya. Baik, selanjutnya Untuk pertanyaan lagi. Kok Andi cukup ya kok? Ya cukup Bi. Itu masih ada Bu Predina dan Pak Nicholas tuh. Boleh, silakan Mbak Dina, ada tamu. Tamu dari tetap. Terima kasih Mbak Kolbi. Dilarang masuk kan masuk. Ini ada expert nanya pertanyaan sih. Enggak sih, penasaran aja kalau tadi menyambung mungkin penjelasan dari Pak Sudaryanto tentang charging, discharging, proses charging, discharging. Kalau konfigurasinya full cell kan gampang dipahami. Kalau charging itu ion litium masuk ke anoda,
discharging itu sebaliknya, betul ya Mas Slamet ya? Iya, betul, betul, Nah, betul. Kalau kalau setengah sel. kebetulan saya kan mengembangkan material grafit dari biomass dan itu sepertinya memang potensial sekali untuk anoda, dan untuk menguji itu kan konfigurasinya setengah sel. Nah, itu bisa nggak dijelaskan prosesnya apakah sama dengan full cell proses charging discharging-nya? Karena kan kalau setengah sel kita pakai lithium chip ya. Begitu Iya, juga dengan betul. kalau misalkan material kita sebagai katoda material gitu, yang setengah sel juga. Karena kalau pengalaman kan ngujinya sama Mas Slamet juga. Kalau anoda itu kan setengah sel kita letakkan di kutub positif ya, Iya, material betul. anodanya, Mm. yang lithium chipnya yang di negatif gitu. Mm. Bisa tolong dijelaskan nggak Mas proses charging discharging di konfigurasi setengah selnya gitu? Oke, oke, oke. Aduh, mungkin ini yang terberat Apa juga tuh? ya. Oke. Kalau setengah sel itu, kalau setengah sel ya, artinya yang menjadi sebenarnya yang menjadi katodanya itu adalah si grafitnya, sedangkan anodanya itu adalah metalik litiumnya ya, karena tegangan kalau dilihat dari tegangan kerjanya kan metalik litium kan yang lebih rendah daripada si grafit, atau kalau saya litium titanat 1,55 volt, kalau grafit kan 0,4 volt ya, kecil ya. Yaitu yang jadi katodanya itu adalah si si grafitnya ya. Ya memang kalau kalau di scan gitu ya, kalau di scanning itu misalkan ini grafit di scan naik gitu, ini kan mengalami, kalau dilitiasi itu artinya dia bergerak dari dari grafit menuju ke counter elektrodnya ya, litium. Cuma nah ini yang bikin saya bingung menjelaskannya itu, kalau setengah sel itu. Ini kalau proses ini itu kan oksidasi ya. Tapi ini adalah delitiasi. Kalau delitiasi itu artinya kan litium bergerak dari dari Keluar dari interkalasinya si grafit bukan? grafit. Nah. Iya, itu dia grafit. Pak Slamet, penjelasannya bukannya bisa kita pahami dari mekanisme bagaimana litium itu masuk ke anoda Iya. dan katoda. Misalnya kalau di Bu Ferinda tadi kan grafit itu sebagai katoda. Di situ juga litium itu masuk ke katoda, mekanismenya litiasi dan dilitiasi. Iya, betul. Tapi ketika half cell di mana anodanya adalah litium metal, litium ion itu nempel ke litium metal kan dia oksidasi reduksi di situ dari Li+ menjadi Li0, berarti kan dia reduksi. Ketika tereduksi kan dia menjadi litium metal. Nempel di litium itu kan seperti electroplating bukan? Di permukaan saja. Sebentar Pak. Tadi gimana Pak tadi? Jadi ketika half cell kemudian kita charging, itu kan tetap lithium ion itu bergerak ke arah anoda, dalam hal ini lithium metal. Iya betul, iya betul. Terjadi reduksi Li+ menjadi Li0, jadi Li metal. Iya betul, Nah, iya betul. Li itu nempelnya ke lithium metal, itu mekanismenya nggak mungkin kan itu semacam electroplating sebagaimana halnya dalam lead acid ya. Iya. Di dalam lead acid itu kan juga Pb-nya nempelnya kayak mekanisme electroplating. Jadi dilitiasi bukan melalui seperti dimasuk ke grafit, tetapi seperti halnya electroplating gitu. Bukan gitu. Iya ya, memang logis sekali sih Pak. Itu yang Li lithium menjadi... metalnya nggak akan masuk ke lithium metal yang terbentuk dari Li+, hasil reduksi Li+ menjadi Li metal Li itu saja. kan nempel di permukaan si metal itu, metal itu saja kan, nggak perlu masuk ke dalam gitu kan. Artinya seperti electroplating. Seperti electroplating kan. Iya betul. Itu kalau itu proses itu dong Pak. Proses delitiasi ya itu ya. Kalau delitiasi ya berat, pokoknya oksidasi
Sebentar. litium metal menjadi litium plus, litiumnya lepas yaitu delitiasi ya. Ya, kalau Li plus menjadi Li itu artinya reduksi ya, Pak. Reduksi ya. Reduksi. Kemudian kalau oksidasi berarti Li-nya menjadi Li plus. Iya. Delitiasi. Sebentar. Kalau saya pengen menggabungannya dengan penjelasan artinya menuju ke metalik litium atau keluar dari metalik litium, Mbak? Delitiasi yang apa? Delitiasi itu kita karena ini sampelnya biasanya grafit di mana apa delitiasi melepaskan litium berarti Li plus terbentuknya Li plus ya. Hilangnya Li dari anoda ya. Dari anoda. Ya, betul. Nah, untuk CV itu fokusnya ke anoda ya. CV. CV itu sebentar, bukan anoda, Pak. Ya, working electrode-nya kan, Pak. Ini kan dua elektroda ya. Jadi satu working electrode, yang satunya counter electrode ya. Gitu. Kalau kita bicara charging, ketika charging terjadi oksidasi, itu peristiwa di anoda, saya bingung kan. Ketika charging itu kan Li plus bergerak ke anoda, berubah menjadi Li kan? Iya, betul. Artinya di anoda terjadi peristiwa reduksi ya? Iya, betul. Elektroplating itu ya. Pada saat yang sama, karena terjadi oksidasi ya. Ya, Pak. Di katoda ada yang teroksidasi itu, entah Fe, entah mangannya, entah apa itu ada peristiwa oksidasi. Li-nya dilepasin itu aja. Hasil oksidasi di katoda melepaskan Li plus. Li plus itu bergerak ke arah anoda, atau Li plus yang ada di elektrolit itu tereduksi menjadi Li metal. Iya, iya. Kemudian dia masuk terinterkalasi ke dalam grafit kalau anodanya grafit ya. Iya, anodanya grafit. Anodanya grafit, Li-nya Li plus berubah menjadi Li, masuk terinterkalasi ke dalam grafit menjadi LiC6 itu. Iya. Itu proses charging ya. Iya, betul. Itu. Nah, litiasi, delitiasi itu kita bukannya masing-masing di anoda dan katoda ada. Tinggal kita pembahasan anoda apa katoda. Ini yang membingungkan ini. Kalau kita membahas anoda, pembatas katoda bukan? Ketika kita misalnya LFP dengan grafit ya. Ya, LFP dengan grafit. Ketika di anoda itu terjadi litiasi, litium masuk ke grafit. Pada saat yang sama litium juga keluar dari katoda melepaskan litium kan? Iya, iya betul. Ya, betul, Pak. Nah, di situ kita sedang membahas anoda atau sedang katoda? Kalau dari penjelasan Pak Dar tadi, saya simpulkan gini. Jadi ketika scan positif, ini terjadi elektroplating tadi ya, Pak. Jadi Li plus tereduksi menjadi Li ya. Tetapi ini puncak ke atas kenapa jadi reduksi, Pak? Oh, itu yang bagian ininya, yang tereduksi kan bagian Li-nya ya, metalik litium. Tapi yang grafit oksidasi dong. Iya kan, Pak? Di katodanya. Iya. Di mana? Iya, harus ada. Ketika di anoda itu terjadi reduksi, di katodanya pada saat yang sama harus oksidasi. Terjadi oksidasi, iya betul. Iya. Berarti ini kan sebenarnya puncak oksidasi si grafit. Iya kan, Pak? Ya enggak? Iya, jadi ke atas itu puncak oksidasi, yang ke bawah puncak reduksi. Artinya kan ketika kita scan positif, ini kan ion litium ini tereduksi di permukaan metalik litium. Ya. Kalau grafik yang atas itu kok LFP ya, Pak? Kalau misalnya itu yang grafik yang atasnya?
Ya, kalau ini yang LFP ya. Ya, ini LFP. Ke atas Ini itu si litiumnya ini, litium ferrofosfatnya ini teroksidasi atau reduksi nih. Ini kalau kehilangan elektron berarti tereduksi dong Pak ini. LiFePO4 menjadi FePO4 Li+. Ini artinya kan tereduksi. Ini kan di bagian reduksi ya, anode sisi katodanya, katodanya. ya, Sisi anodanya oksidasi. oksidasi ya. Ya, begitu juga ini dengan sebaliknya ini sebentar. Sorry Pak. Ini menjadi ini itu oksidasi kan Enggak dong. melepaskan elektron ini, Pak. LiFePO4 menjadi FePO4. Ini kan melepas elektron. Ya Fe-nya atau oksidasi Fe-nya. Ya Fe2+ menjadi 3+. Ini kan oksidasi. Ya kan, Fe. Pak, bagian Iya, Fe-nya teroksidasi, katodanya teroksidasi ya. Terus Bingung. bagian ini scan negatif, ini reduksi, dia Fe3+ menjadi Fe2+ gitu. Seperti ini. Ini oksidasi dan reduksi. Begitu juga dengan ini sama sih, Pak. Grafitnya yang bagian ini oksidasi, yang bagian bawah reduksi gitu. Nah, sekarang pertanyaan tadi, oksidasi dan reduksi itu kita melihatnya katodanya apa anodanya ya kalau sistem baterai ya? Kalau tadi berarti yang working elektroda kerjanya, Pak. Working electrode. Yang sisi katodanya sih. Katodanya ya. Berarti kita bisa melihat dengan kata lain, misalnya kita fokus kepada apa namanya material katodanya ya. Iya. Apa namanya katodanya. Itu sih. Mudah-mudahan jelas. Berarti kalau pertanyaan Bu Ferdina tadi nggak ada masalah dong berarti. Iya, jadi Bu Dina mungkin bingung itu yang mekanismenya itu gimana gitu. Proses litiasi sama delitiasinya. Ketika scan positif ini kan si litium itu ya, seperti Pak Dar katakan itu terjadi electroplating ya, Li+ menjadi Li. Di anodanya ya. Anodanya kan berarti reduksi. Tapi kan sisi katodanya, sisi grafitnya kan teroksidasi. Bukan grafitnya yang teroksidasi, litium. Iya, litiumnya. Ya kan, litium ini tereduksi, Pak, di sisi anoda kan, di sisi metalik litiumnya. Iya. Ya, berarti kan ini oksidasi dari si grafit ya. Di interkala dilitiasi kan artinya dia litiumnya masuk atau menuju ke sisi dilitiasi itu masuk atau keluar sih, Pak? Saya lupa deh. Kalau saya memahami D itu hilang gitu aja. Hilang, Keluar. berarti keluar ya. Ya keluar, Pak. Ini keluar dari itu dong, dari grafit dong. Tapi grafit kan nggak ada ininya, nggak ada litiumnya ya. Jadi mungkin itu litium yang di elektrolyte ya, elektrolyte-nya. Mungkin itu sih. Gimana Bu Dina? Nanti kita cari lagi Bu Dina. Oke, Mas Slamet, terima kasih penjelasannya. Mungkin para pakar yang lain mungkin mau bantu kalau friend Mas. Yang Ada Pak Subhan ada nggak? Ada Pak Subhan mungkin bisa berkomentar, Pak. Gimana? Udah gini aja. Susah sih kalau ini ya. Dina nanti kapan ketemu aja lah. Selesaikan secara adat ya. Pak Subhan, biar semuanya tahu Pak, jangan berdua aja. Kan yang lainnya kepengen tahu juga. Iya Bu, tapi saya nggak punya, bukan, karena perlu ditulis-tulis Bu. Jadi repot juga kalau cuma ngomong kadang-kadang. Minggu depan Pak Subhan jadi narasumber ya. Ya Pak Subhan, minggu depan aja narasumber Pak Subhan.
melanjutkan masalah ini. Nanti saya lagi sibuk sodium ya Pak, Nanti. jadi masih banyak eksperimen. Oh iya, yang oh iya lagi Pak. Pak Subhan janji ngisi sodium tuh kapan-kapan ya, nunggu datanya tapi ya. Nanti saya siapkan pen tablet itu Pak, jadi bisa coret-coret gitu di layar. Ya, betul. Ya sebenarnya tadi singkatnya sih reaksi itu terjadi di dua sisi sisi, ya. yang bersamaan. Yang di anode terjadi, yang di katode yang terjadi. Kalau di katode terjadi oksidasi, berarti di anoda terjadi reduksi. Kalau di anoda terjadi oksidasi, di katode berarti terjadi reduksi. oksidasi. Sama gitu, jadi bersamaan gitu, nggak boleh timpang. Jadi nggak mungkin ada reaksi oksidasi tanpa ada reduksi gitu, dimanapun tempatnya. Hanya masalahnya kan dibalik-balik, kapan dia melepas sebagai discharging, kapan dia sebagai charging itu. Mau di anoda, mau di katoda, mirip-mirip gitu. Mungkin pertanyaan Bu Dina tadi, ketika grafit sebagai katoda, tapi pemahaman kita baik grafit maupun LFP, kalau sebagai katoda ketika half cell kan mekanismenya sama aja kan ya? Hanya saja kalau LFP misalnya atau Iya, MNO. tetap dua elektroda. Elektroda yang positif dan negatif. Jadi posisinya aja, kalau sebagai half cell ya dia sebagai katoda semua material itu terhadap counternya yang lithium atau sodium misalnya. Mungkin putus-putus ini hujan ya. Mungkin kalau grafit sebagai katoda di situ kan grafitnya enggak oksidasi reduksi, bukan grafitnya ya. Tetap lithium ionnya kan masuk ke grafit itu, lithiumnya yang oksidasi reduksi. Jadi lithiumnya ya grafitnya juga mengalami oksidasi Pak. Grafitnya enggak ya? Oh, iya. Artinya bedanya grafitnya mengalami juga. Grafitnya mengalami apa? Mengalami reduksi Pak. Grafit mengalami grafitnya ikut oksidasi reduksi juga ya? Bukannya lithiumnya yang masuk, Pak? Iya, Pak. Mengalami, Pak. Ketika grafit itu dimasuki oleh lithium ya, ketika lithium masuk ke struktur kristalnya grafit, grafitnya itu mengalami apa itu? Reduksi. Karena dia harus melepas dia harus hanya menangkap lithium itu kan? Iya. Kalau nggak salah itu lithiumnya yang terreduksi dari Li+ masuk menjadi Li0. Iya, gini Pak, ketika lithium itu mengalami reduksi, berarti grafitnya mengalami oksidasi. Ketika lithiumnya itu mengalami oksidasi, berarti grafitnya mengalami reduksi. Ketika lithium mengalami reduksi, grafitnya mengalami oksidasi. Dua itu harus selalu terjadi gitu. Secara bersamaan. Nggak bisa sepihak gitu istilahnya. Dalam waktu yang sama itu dua-duanya terjadi. Kalau nggak terjadi dua-duanya biasanya tadi irreversible lah apa gitu. Yang side reaction jadinya. Tapi pulang nanti nggak ada itu pasangannya gitu Pak. Mungkin sedikit ya biar clear aja sekali. Misalnya dalam LFP, ketika LFP menjadi katoda, lithium datang ke LFP yang oksidasi dan reduksi itu kan Fe-nya ya. Fe-nya oksidasi reduksi. Li-nya ketika datang ke situ dia sebagai ion aja. Lain halnya dengan grafit kan, ketika Li datang ke grafit. Pak. Jangan dibedakan, itu nanti pusing kalau kayak gitu Pak. Iya. Tetap sama gitu, sama. Dua-duanya mengalami di site yang berbeda akan mengalami reduksi dan oksidasi gitu aja. Berpasangan ya. Iya. Jadi ketika Fe-nya mengalami oksidasi, lithiumnya pasti mengalami reduksi Pak. Di sisi anodanya gitu. Yang saya maksud lithium ion yang ini, lithium ion yang di grafik ini lah. Tapi harus selalu bersamaan Pak, nggak mungkin sendiri-sendiri gitu.
Oke, nanti kalau nganu lagi kita belajar langsung ke Pak Subhan lagi kali ya secara khusus. Ya, baik, Pak. Mendasar tapi mungkin nganu ya. Harus orang kimia kali. Iya, jelimet. Mungkin bisa langsung kontak narasumber ya Mbak Nina untuk diskusi lebih lanjut. Selanjutnya ada lagi nih Mas Kukuh. Monggo silahkan Mas Kukuh. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya izin bertanya, saya Kukuh dari Undip. Izin bertanya mengenai ini Pak. Ya. Di persamaan Reynolds FC kan ada konsentrasi ion litium yang terdifusi ya Pak. Iya. Itu cara menghitungnya bagaimana ya Pak? Aduh, saya lupa ini ngitungnya. Bentar, konsentrasi ya. Itu terkait dengan apa namanya massa ya. Saya lupa konsentrasi itu rumusnya apa sih itu. Jadi nanti terkait dengan massa yang digunakan massa loading ya, massa loading elektroda ya. Itu jadi kita bisa menghitung. Ini kan konsentrasi satuannya kan mol per sentimeter kubik ya. Artinya kan berapa mol, terus mol itu kan massa dibagi mR ya. Sedangkan volume bisa dihitung dari rho itu kan massa kali volume ya, berarti massa dibagi rho. Ya, mungkin dari situ kita bisa menghitung dari massa loadingnya ya. Mol itu kan massa dibagi mR dibagi dengan mR si materialnya berapa, itu dapatkan mol, kemudian volumenya bisa dihitung dari massa jenisnya, massa dibagi itu. Bisa sih dari situ Mas dihitung konsentrasi sesungguhnya ya. Konsentrasi ini sebentar, saya lupa deh, ini konsentrasi elektrolit atau konsentrasi litium ya? Kayaknya konsentrasi litium ya ini ya. Iya Pak. Konsentrasi litium di material tersebut kan ya? Ya betul Pak. Ya, jadi perhitungannya lebih rumit lagi nih. Tapi bisa dihitung kok itu, asalkan kita tahu AR dari litium ya. Kira-kira kali apa namanya itunya berapa, bisa Mas itu dihitung dengan persamaan kimia biasa ya, dan massa dibagi volume sama pakai massa jenis itu. Saya yakin bisa itu. Saya sendiri selalu pakai apa namanya ya, nilai konstanta gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang saya pakai sebenarnya kurang tepat juga, harus dihitung dengan ini sih apa namanya, secara manual seperti ini. Mungkin itu sih Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Mas, selamat itu. Nanti itu apa studi kasus ya Pak. Contoh itu. Iya. Mumpung di sini masalah satu lagi. Ini Ya. dalam prakteknya yang misalnya yang kita uji itu kan baterainya satu jenis baterai ya, artinya scan rate-nya kita rubah untuk mendapatkan itu berarti C-nya sama gitu kan jadinya. Iya betul. Mau berapapun juga C-nya jadi konstanta gitu ya. Iya Pak, iya betul. Hanya ketika kita membandingkan dua baterai kita perlu perhatikan tuh C-nya itu gitu mungkin gitu ya. Iya, karena kan ketika kita eksperimen kita kan kita motong bulat gitu Pak. Itu kan konsentrasi litium di sampel satu dengan sampel yang lain beda karena mass loadingnya beda kan Pak. Iya. Jadi masing-masing sampel harus kita hitung sih itunya, konsentrasinya. Seperti itu sih Pak. Ada gambaran nggak Pak? Ada. masih buram nih gambarnya. Ya Pak, nanti selesaikan di sini Pak. Siap. Ya baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, sudah jam 3 lewat ya. Iya. Disukupkan saja hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, partisipasinya, diskusinya, luar biasa. Terima kasih Mas Slamet. Semoga ya, sama-sama. Terima kasih. Ya.